Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini admin akan menerangkan peternak hewan yang satu ini. Dia adalah entok, mentok, atau dengan nama latin Muscovidae. Ternyata entok ini kalau dipelihara dengan baik dan benar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ke kantong kita. Bayangkan saja, satu ekor entok pejantan dewasa bisa dihargai dengan kisaran 70.000 sampai 130.000, dan betina dihargai 50.000 sampai 70.000. Harga ini bisa naik pada hari-hari besar. Wow, lumayan bukan? Semakin berkembangnya bisnis kuliner di Indonesia, ternyata ikut berperan dalam meningkatnya permintaan entok di pasar. Selain itu, daging entok yang terkenal gurih dan lezat sangat digemari oleh pecinta kuliner. Daging entok biasa diolah masakan seperti rica-rica entok, entok goreng, serta olahan lainnya. Nah, inilah alasan mengapa peternak entok mempunyai prospek yang cerah ke depannya. Namun sebelum kita mulai videonya, buat sahabat Nusantara yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Siapa bilang peternak entok itu susah, kawan? Entok merupakan jenis unggas yang sangat mudah untuk dipelihara karena daya tahannya yang lebih kuat dibanding unggas-unggas lainnya, serta lebih mudah dalam pemberian pakannya, kawan. Mari kita bahas cara beternak entok yang baik dan benar agar berkembang dan menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk kita, sahabat. Berikut saya jelaskan langkah-langkah persiapan untuk beternak entok yang baik dan benar, kawan. Yang pertama, langkah yang sahabat harus persiapkan yaitu persiapan kandang. Kandang merupakan hal yang wajib dipersiapkan oleh sahabat sebelum beternak entok. Seperti hal ternak lainnya, entok pun butuh rumah untuk berteduh dan bertelur di masa produktif, dan tempat untuk tidur di kala malam hari. Kandang sebaiknya dibuat di sekitar rumah kita agar lebih mudah dari jangkauan kita sehari-hari, sehingga dalam proses pemeliharaannya lebih terkontrol. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan apabila ternak yang akan kita pelihara jumlahnya lebih banyak. Hal ini tidak disarankan untuk pembuatan kandang di tengah-tengah kerumunan rumah. Hal ini akan mengakibatkan gangguan lingkungan. Jadi apabila sahabat ingin berternak dalam jumlah banyak, saya sarankan pembuatan kandangnya itu jauh dari pemukiman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi apabila kita hanya untuk sekedar hobi beternak di sisa lahan yang ada di sekitar rumah kita, itu cukuplah baik, tapi tidak bisa dalam jumlah banyak. Untuk ukuran kandang bisa menyesuaikan kebutuhan
ternak kita atau menyesuaikan lahan yang kita punya. Untuk biaya estimasi pembuatan kandang itu tergantung pada diri kita masing-masing ya kawan. Yang jelas dalam mempersiapkan kandang, apabila teman-teman merasa repot dalam mempersiapkan kandang, teman-teman bisa beli ataupun menyuruh orang untuk membuatkan kandang. Sistem kandang ini ada dua sistem, yaitu sistem terbuka maupun sistem tertutup. Sistem terbuka dimaksudkan sahabat hanya memberikan tempat sedikit untuk berteduh dan bertelur, dan setiap harinya entok-entok itu berkeliaran di sekitar lingkungan lahan kita teman. Tapi kalau sistem tertutup berarti lahan yang kita punya itu kita pagar dengan material yang khusus untuk memagari lahan. Jadi selain untuk berteduh dan bertelur, entok pun hanya bermain di dalam sekitar pagar atau lahan yang kita pagari. Jadi hal yang pertama kita harus siapkan yaitu persiapkan kandang. Hal kedua yaitu pemilihan bibit entok. Bibit entok atau yang biasa sahabat dengar dari teman-teman peternak entok yaitu DOE atau meri. Sebaiknya teman-teman mencari anakan entok dari teman yang sudah lama beternak dan tahu ukuran indukannya, cara pemeliharaannya, sehingga hal ini baik untuk keturunan di kandang kita. Jangan sekali-kali teman-teman asal beli ataupun tidak memikirkan indukan-indukan yang bagus, karena hal ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan. Selain membeli DOE atau anakan meri, teman-teman juga bisa langsung membeli indukannya. Bayangkan saja jika teman-teman atau sahabat punya 10 indukan saja dengan 2 bejantan atau 1, pada masa produktif 10 ekor itu ada 6 yang sedang mengerami telurnya dan menetas. Dengan jumlah telur sekitar 15 butir saja, kita sudah mempunyai anakan entok 90 ekor. Ini akan mempercepat kita dalam proses beternak entok. Itu pun tergantung pakan yang kita berikan dengan melihat nutrisi yang ada pada pakan. Langkah ketiga yaitu persiapan pakan. Persiapan pakan biasanya akan mudah didapat pada bulan-bulan di mana terjadi panen raya padi. Itu sangat membantu peternak dalam penyediaan pakan, dan mungkin harganya juga cukup stabil, bahkan ada yang di bawah harga standar. Apabila teman-teman mempunyai uang lebih, sebaiknya pada masa panen raya teman-teman dianjurkan untuk menyetok pakan dalam jumlah banyak. Di sini dimaksudkan agar pada waktu bulan-bulan tertentu yang ada kelonjakan harga pakan, stok pakan kita masih aman. Hal yang keempat yang harus teman-teman persiapkan juga yaitu relasi pembuangan atau penjualan. Di
sini biasanya kita bekerja sama dengan pengepul atau biasa disebut bakul. Kita kerjasama untuk penjualan. Di sini bermaksud agar kita menjalin silaturahmi dengan bakul, sehingga dalam penjualan pun harganya bisa relatif stabil karena kita selalu menjadi partner atau ibaratnya saling menguntungkan dalam dunia usaha. Selain itu juga kita harus mengetahui harga pasaran yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau sudah menjelang hari lebaran, hari raya besar, biasanya harga entok itu melonjak lebih tinggi. Nah, disinilah momentum untuk kita beternak lebih banyak. Ya, mungkin sedikit gambaran dari saya tentang beternak entok agar lebih baik dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk kita. Terima kasih. Salam peternakan entok seluruh Indonesia. Salam ngos-ngos.